Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 114P tahun 2023 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur Riau masa jabatan tahun 2019-2024 dan pengesahan pengangkatan Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengesahkan pengangkatan Saudara Edi Nasution sebagai Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung sejak saat pelantikan, dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah jabatan berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada yang terhormat Bapak Natar Edi Nasution dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2019-2024.
Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta pejabat yang telah dilantik berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116-P tahun 2023 tentang pemberhentian sementara Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2019-2024 dan pengangkatan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji mengangkat Saudara Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2019-2024, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Bapak Nawawi Pomolango dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ketua Sementara KPK berkenan kembali ke tempat semula.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pejabat yang telah dilantik beserta pendamping, dimohon menempatkan diri. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh undangan lainnya.
Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Purnawirawan Edi Natar Nasution, Gubernur Riau. Barusan saya dilantik menjadi Gubernur Riau oleh Bapak Presiden untuk masa bakti mengakhiri tahun 2019-2024. Karena Bapak Gubernur Pak Samsuar yang lama, beliau maju sebagai anggota DPR RI. Oleh karena itu, masa sisa kurang lebih 1 bulan, saya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan selama ini. Karena program yang kita lakukan tentunya itu merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau. Saya yang tadinya Wakil Gubernur naik menjadi Gubernur, tentu di sisa waktu ini akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Mudah-mudahan itu bisa kami akhiri dengan baik. Dan saya juga tentu mohon doa dari rekan-rekan media. Beliau cuma menyampaikan jaga kondusivitas. Saya kira tentu itu kewajiban seluruh kepala daerah untuk menjaga kondisi yang aman, tertib, lancar ini. Karena kita tahu bahwa belakangan ini kita berhadapan dengan tahun politik. Tadi juga beliau menanyakan bagaimana kondisi Riau. Saya katakan sampai saat ini cukup kondusif. Dan beliau mengatakan itu. Ya, terima kasih. Ya. Cek, cek. Cek, 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 cek. Cek, cek. Cukup atau kurang? Cukup, Bapak. Ya, selamat siang teman-teman. Syukur alhamdulillah pelaksanaan acara pengambilan sumpah judulnya tadi saya telah dilaksanakan dan berlangsung dengan lancar. Jadi saya mengucapkan alhamdulillah. Ada tugas berat yang diembankan kepada kami. Sebelumnya kami sudah mengemban tugas ini sebelumnya, yaitu sebagai wakil ketua. Tapi kemudian dengan dinamika segala perkembangan yang berlangsung, teman-teman sudah tahu seperti apa situasi yang sekarang dihadapi oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai tiba pada titik yang seperti ini, kami ditunjuk untuk menjadi ketua sementara, gitu nomenklatur yang digunakan di dalam Kepres yang dibacakan tadi. Itu barangkali pengantar dari saya. Barangkali kalau ada teman-teman ingin menyampaikan 1-2 hal, barangkali bisa saya tanggapi sedapat yang saya. Hanya saya berencana seusai daripada tempat ini, saya akan kembali ke kantor dan meminta rekan-rekan pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon 1 dan 2 untuk mengadakan rapat rapim. Barangkali kita akan berbincang mengenai segala hal yang barangkali harus kita lakukan dalam dan menjadi skala prioritas kita ke depannya, menyikapi situasi yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu hal yang paling sangat menjadi ini
beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat, dan itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu, dan itu yang tergerus, dan itu yang menjadi pekerjaan berat bagi lembaga. Itu aja barangkali. Terima kasih teman-teman. Beliau tadi cukup dengan mimik ini aja kami membaca, tetapi ada satu ucapan, hati-hati dalam melaksanakan tugas, mengemban tugas. Itu yang akan kami, ini tadi kami sampaikan bahwa sekembalinya dari sini kami akan memanggil. Sistem kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kolektif, kolegial. Apapun istilah yang dilekatkan kepada saya adalah anggota daripada pimpinan dari lembaga itu. Saya harus berbicara dengan rekan pimpinan lain. Saya katakan tadi, hal apa yang paling mendesak bagi kami untuk dilakukan dalam situasi seperti ini. Terpentingnya itu tadi, bagaimana sedikit, dalam tanda kutip sedikit aja memulihkan tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat ini pada lembaga. Itu aja barangkali. Untuk kasus-kasus korupsi seperti korupsi di Kementan, lalu kasus korupsi BTS, seperti apa rencananya Pak kelanjutannya? Yang Kementan kami ya, yang BTS itu Pak Jaksa Agung dan teman-temannya, kami ingin tetap melakukan pemantauan dalam kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang mensupervisi segala penanganan perkara korupsi oleh pihak lain juga. Kami hanya sebatas sejauh ini memantau perjalanannya. Tetapi untuk Kementan perkara itu akan berjalan sebagaimana. Tersangka lain Pak? Tersangka lain maksudnya? Sejauh ini akan ada tambahan tersangka lain atau Sejauh ini masih yang ada sekarang 3 tersangka untuk perkara Kementan. Yang sering ditanyakan oleh publik adalah keberadaan Harun Masiku dari awal kepemimpinan Pak Firly ini untuk pemimpinan satu tahun terakhir dari pimpinan KPK ini seperti apa nih Pak? Ketika kita melakukan rekrutmen terhadap deputi penindakan yang baru, saya memberikan dan teman-teman pimpinan yang lain menanyakan apa yang bisa dia lakukan dengan sejumlah persoalan di kedeputian penindakan. Satu hal yang ingin kami tanyakan kepada dia, upaya penanganan terhadap penangkapan terhadap DPO Harun Masiku. Yang bersangkutan kemudian berkomitmen. Karenanya kemudian beliau meminta kepada kami untuk melakukan semacam pembaharuan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian terhadap Harun Masiku. Dan itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh deputi penindakan yang baru ini untuk melaksanakan upaya pencarian itu. Berarti ini menjadi salah satu kasus prioritas di KPK di 1 tahun terakhir atau gimana? Semua perkara-perkara yang masih dan berstatus seperti itu menjadi prioritas daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak, ini kan tahun politiknya Pak, kira-kira apakah misalkan biasanya suka ada pelaporan terhadap misalnya dengan paslon atau tim ses korupsi itu, apakah kita akan ditindak oleh KPK Pak masa ke depan ini Pak? Sudah ada pernyataan sebelumnya dari rekan-rekan pimpinan yang sebelumnya bahwa kita tidak menangguhkan segala bentuk laporan, kita akan bekerja dengan mekanisme yang ada. Penyelidikan dilakukan jika ada laporan-laporan itu. Tidak ada menunda dan lain sebagainya. Karena kita bekerja tanpa tendensi urusan ini menyangkut politik dan lain sebagainya. Pak, untuk kasus yang menjerat Pak Firly sendiri, apakah ada bantuan hukum dari KPK seperti apa? Pada tahap ini termasuk materi yang nanti akan kami bicarakan dengan rekan pimpinan lain. Apakah perlu yang bersangkutan kita dampingi atau kita berikan bantuan hukum atau cukup sampai dengan saat keluarnya kepres pemberhentian sementara pada yang bersangkutan. Kalau untuk diperiksa Pak, apakah ada kemungkinan dari 4 pimpinan diperiksa lagi oleh Barreskrim atau Polda atau seperti apa? Pemeriksaan terkait kasus Pak Firly. Selain dari teman-teman media, saya belum pernah mengetahui ada rencana pemeriksaan terhadap keseluruhan pimpinan Komisi Pemberantasan. Belum ada berarti ya Pak? Belum ada, sejauh ini tidak ada. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya mohon dengan sangat tanpa teman-teman juga upaya untuk memulihkan itu tidak akan. Saya mohon juga kalau mencintai lembaga itu eksistensinya tetap ada,
dukung dan support lembaga itu. Kritik dan apa segala sesuatu menyangkut lembaga. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk, makasih. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.